Om Swastiastu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Idewa Agung Ayu Irma Aristawati, peserta Latsar CPNS 2022, golongan 3, angkatan 2, kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan pemahaman mengenai isu kontemporer. Isu kontemporer terdiri dari dua kata, yaitu isu dan kontemporer, di mana isu adalah masalah atau kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin atau desas-desus. Sedangkan kontemporer adalah sesuatu hal yang modern yang masih eksis terjadi sampai sekarang. Isu dapat meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, dan nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Jenis isu juga dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Contoh isu internal adalah seperti banyaknya pegawai yang mutasi, kemudian konflik antar pegawai atau SOP yang tidak dilaksanakan. Sedangkan untuk isu eksternal, contohnya seperti pelanggan komplain dengan pelayanan yang diberikan, wabah COVID, ataupun perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sikap terhadap perubahan lingkungan strategis, di mana yang pertama adalah memahami level perubahan lingkungan strategis. Dapat dilihat dari tingkatan keluarga, masyarakat pada level lokal, nasional, regional, ataupun global. Kemudian yang kedua, yaitu mengajak untuk mulai membenahi diri sendiri. Dapat dengan cara mengembangkan berbagai potensi yang telah dimiliki yang bersumberkan ideologi bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong perubahan cara pandang masyarakat dengan cara membangun budaya yang lebih baik sekaligus menjamin keberlangsungan hidup. Kemudian yang keempat adalah mengenal dan memahami serta menanggulangi isu-isu kritikal saat ini. Contohnya seperti terorisme atau radikalisme, bahaya narkoba, money laundry, korupsi, dan lain-lain. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis itu ada 6 modal, di mana yang pertama adalah modal intelektual. Modal intelektual ini adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Kemudian modal yang kedua yaitu adalah modal emosional, di mana kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas. Kemampuan dalam mengelola emosi ini juga disebut sebagai kecerdasan emosi. Kemudian yang ketiga itu ada modal sosial, di mana modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Untuk menumbuhkan kembali jejaring kerjasama dan hubungan interpersonal yang mendukung kesuksesan, khususnya kesuksesan sebagai PNS sebagai pelayan masyarakat. Kemudian modal yang keempat yaitu adalah modal ketabahan, di mana ketabahan ini adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Kemudian modal etika atau moral. Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. Kemudian modal yang terakhir adalah modal kesehatan. Fisik atau jasmani, badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani yang dibahas saya sebelumnya. Badan yang tidak sehat itu akan membuat semua modal yang saya sebutkan sebelumnya itu tidak muncul dengan maksimal. Kemudian, penyebab munculnya isu itu dapat dikarenakan oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat, terjadinya peristiwa dramatis, perubahan sosial masyarakat, dan kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Kemudian, isu-isu strategis kontemporer, itu contohnya ada korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundry, kemudian proxy war, kejahatan mass communication, contohnya seperti cybercrime, hate speech, ataupun hoax. Kemudian lanjutkan dengan teknik analisis isu yang terbagi menjadi dua, yaitu teknik tapisan isu dan teknik analisis isu. Pada teknik tapisan isu, misalnya menggunakan teknik
tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan, di mana aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif, dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG, dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan grow adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, pada teknik analisis isu, yaitu yang pertama itu adalah mind mapping, di mana adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Biasanya pada mind mapping ini dia disertai dengan gambar, kemudian kata-kata yang singkat yang mudah dimengerti. Kemudian fishbone diagram itu mirip dengan mind mapping. Pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram atau Ishikawa diagram. Nah, prosedur pembuatan fishbone diagram ini yaitu langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menyepakati pernyataan masalah, kemudian mengidentifikasi kategori-kategori, yang ketiga menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming, yang keempat mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Nah, kemudian ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Baik, sekian pemahaman mengenai isu kontemporer dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih dan selamat siang.